Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi struktur yang ada di dalam teks eksposisi pada contoh yaitu manfaat lidah buaya. Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam struktur apakah. Oke, kita lihat ya, kita identifikasi ya. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam struktur apakah? Paragraf ini termasuk ke dalam struktur yaitu tesis atau pernyataan umum. Mengapa? Karena pada paragraf ini berisikan pengenalan tentang manfaat dari tanaman lidah buaya, bahwa sejak dulu tanaman lidah buaya itu sudah nenek moyang kita tuh sudah mengetahui loh apa saja sih manfaat dari tanaman lidah buaya. Paham ya? Baik, kita ke paragraf selanjutnya. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam bagian struktur apakah? Ada yang tahu? Nah, paragraf ini termasuk ke dalam bagian struktur yaitu keterangan. Mengapa sih paragraf ini termasuk ke dalam bagian struktur keterangan? Sudah Ibu jelaskan pada video kemarin bahwasannya keterangan itu berisikan fakta atau data-data dari topik yang kita bahas. Nah, pada paragraf ini berisikan fakta atau data dari manfaat lidah buaya. Di situ dijelaskan ya, di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. Yang pertama, bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Terus lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasi. Terus juga yang ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Nah, pada paragraf ini dijelaskan nih secara detail manfaat apa saja sih manfaat dari lidah buaya. Kalau tadi di pernyataan umum atau tesis hanya dijelaskan garis besarnya saja, tetapi pada paragraf ini itu dijelaskan secara lebih detailnya. Paham ya? Berarti paragraf ini sudah termasuk ke dalam struktur keterangan. Baik, kita ke paragraf selanjutnya. Nah, paragraf ini termasuk ke dalam bagian struktur apakah? Ada yang tahu? Nah, paragraf ini adalah paragraf terakhir. Pasti kalian sudah bisa menebak paragraf ini termasuk ke dalam bagian struktur apa? Ya, benar, termasuk ke dalam bagian struktur simpulan. Mengapa sih paragraf ini termasuk ke dalam bagian struktur simpulan? Ya, bukan karena dia adalah paragraf terakhir ya, tetapi karena pada paragraf ini berisikan simpulan dari topik yang sudah kita bahas. Tadi kita membahas tentang manfaat dari lidah buaya. Nah, pada bagian ini dia jelaskan lagi bukan secara detail ya. Jelaskan dari kesimpulannya bahwasannya lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Nah, itu dia simpulan dari topik yang sudah kita bahas. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Pasti sudah paham ya. Nah, itu dia tadi kita sudah mengidentifikasi struktur teks eksposisi pada contoh yang berjudul manfaat tanaman lidah buaya. Nah, apakah ada yang ingin kalian tanyakan?
Jika memang ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis komentar di YouTube ini, di video YouTube ini di bawah. Sertakan nama dan kelas kalian jangan lupa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!